Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Anugrah Widiana dengan NPM 11122221034. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank dan BPR. Kita masuk di poin pertama, yaitu pengertian dan dasar hukum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa perbankan paling lengkap, mulai dari penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, hingga berbagai layanan keuangan di modern ini. Dan juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dan juga ini diawasi oleh OJK. Bank umum dapat memberikan layanan secara menyeluruh, termasuk transaksi pembayaran, transaksi internasional, dan layanan digital lainnya. Bank umum juga dapat beroperasi secara nasional, bahkan bisa sampai internasional. Kita lanjut ke BPR. BPR adalah lembaga keuangan yang ruang lingkupnya lebih terbatas. BPR fokus terhadap penghimpunan dana dan penyaluran kredit terhadap pedesaan dan sektor UMKM. Diatur oleh UU Nomor 10 Tahun 1998, sama seperti bank umum, tetapi kewenangannya dibatasi. BPR biasanya hadir untuk menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan akses kredit cepat dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan bank umum. Selanjutnya kita masuk poin kedua, yaitu perbedaan kegiatan usaha. Bank umum boleh melakukan lebih banyak kegiatan seperti menerima simpanan giro, mengeluarkan kartu ATM dan debit dan kredit, melakukan transfer pembayaran baik domestik maupun internasional, menyediakan layanan falas atau valuta asing jika berizin, seperti penukaran uang transaksi ekspor dan impor, menyediakan layanan digital m-banking atau mobile banking, internet banking, terus juga menyediakan layanan trust, safe deposit box, dan lembaga keliling. Dapat bertindak juga sebagai kustodian, debitur besar, penerbit surat utang, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke BPR. BPR itu dibatasi oleh undang-undang seperti tidak menerima simpanan giro, tidak melakukan keliling atau transfer antar bank, tidak boleh menawarkan ATM, debit, dan kredit, tidak boleh melakukan transaksi valuta asing, tidak boleh melakukan pembiayaan perdagangan internasional, tidak boleh menjadi kustodian atau bank umum lainnya. Tetapi BPR ini fokus kepada menerima tabungan dan deposit berjangka, menyalurkan kredit atau pembiayaan ke masyarakat lokal. Yang terakhir mungkin peran sebagai bank penggerak ekonomi daerah. Kita masuk poin ketiga, yaitu segmen nasabah dan orientasi bisnis. Di bank umum, yaitu menyasar seluruh segmen masyarakat, dari individu, perusahaan, korporasi besar, hingga transaksi nasional. Produknya juga sangat lengkap, seperti tabungan, giro, deposit, KPR, KTA, kredit modal kerja, wealth management, asuransi, dan investasi. Dan juga kompetensi di bank umum itu sangat ketat dan juga layanannya sangat canggih. Tetapi berbeda terhadap BPR ini. Kenapa berbeda? BPR itu menyasar segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum, yaitu bisa aja dari petani, pedagang pasar, pengusaha UMKM kecil, masyarakat pedesaan. Layanannya lebih bersifat personal dan fleksibel. Proses kredit lebih sederhana, tetapi suku bunganya biasanya lebih tinggi daripada bank umum. Kita masuk poin keempat, yaitu suku bunga dan risiko. Di bank umum, biasanya bunga tabungan dan deposit itu lebih rendah karena biaya operasional lebih terkendali dan jaringan lebih besar. Dan juga bunga kredit relatif lebih rendah karena banyak bank umum memiliki sumber dana yang sangat besar dan biaya dana cost of fund lebih murah. Dan juga risiko kredit itu ditangani dengan seleksi yang sangat ketat. Tetapi di BPR
bunga tabungan dan deposit itu lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat. Dan juga bunga kredit lebih tinggi itu biasanya dikarenakan oleh resiko kredit lebih besar daripada nasabah UMKM yang kecil, atau biaya operasional lebih tinggi karena ukuran BPR kecil, atau juga proses kredit lebih cepat dan tidak memerlukan banyak dokumen. Mungkin yang terakhir, keuntungan BPR datang dari margin bunga yang sangat besar. Untuk poin kelima itu untuk sistem pengawasannya. Dari Bank Umum dan BPR pun hampir sama karena diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga limit yang berlaku. Namun tingkat kerentanan BPR umumnya lebih tinggi karena modal kecil dan pasar lokal yang terbatas. Inilah sebabnya pengawasan bank pada BPR biasanya lebih ketat pada manajemen risiko. Selanjutnya kita masuk ke jaringan dan infrastruktur. Di Bank Umum biasanya itu memiliki kantor cabang yang sangat luas di seluruh Indonesia. Jaringan ATM nasional dan internasional, memiliki aplikasi mobile, m-banking yang sangat canggih, infrastruktur pembayaran terhubung dengan berbagai sistem nasional, BI Fast, ATM bersama atau GPN. Tetapi di BPR pun itu sangat berbeda karena jaringan kotor terbatas pada daerah tertentu atau lokal, tidak memiliki ATM dan jaringan pembayaran modern. Layanan masih mengendalikan interaksi langsung dengan petugas BPR. Namun, saat ini beberapa BPR mulai bergerak ke BPR digital dengan layanan online, tetapi masih sangat terbatas dibandingkan Bank Umum. Poin ketujuh yaitu contoh produk dari Bank Umum. Biasanya itu produk-produknya seperti giro, tabungan, deposit. Adapun juga ATM, debit, dan kredit. Dan juga biasanya di Bank Umum itu ada pinjaman seperti KPR, KKB, KTA, modal kerja, atau investasi, dan juga layanan internasional seperti remittance, forex, LC, atau juga ada wealth management seperti reksadana, obligasi, asuransi, dan juga mobil m-banking yang lengkap. Tetapi produk BPR itu sangat berbeda dengan Bank Umum, yaitu karena juga ada seperti tabungan dan deposit, kredit produktif UMKM usaha kecil, juga ada kredit konsumtif sederhana, misalnya seperti kredit ke pegawai, kredit mikro dengan syarat yang minimal, dan juga layanan pembayaran sederhana tergantung BPR. Kita masuk poin ke-8 yaitu contoh perusahaan. Untuk di Bank Umum tersendiri itu kalian tidak awam karena di contoh perusahaan di Bank Umum itu banyak sekali kita di sekitaran kita seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, CNMB, Niaga, Pertama Bank. Tetapi di BPR tersendiri pun kalian sulit untuk mendengarnya seperti BPR Lestari, BPR Arta Kencana, BPR Surya Yuda, BPR Kredit Mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ketika saya ada salah-salah kata maupun ucapan dari penjelasan saya tentang perbedaan dari Bank Umum dan BPR itu. Cukup sekian, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.